Oke, guys, balik lagi sama gua Bernard dari Benteng Daging. Kali ini gua coba review kembali produk yang ada di Benteng Daging. Ini produk baru masuk dan ini produk yang best seller untuk secara item. Oke, tapi kalau untuk brand, kalian kalau mau tahu brandnya apa, kalian bisa kontak langsung ke Benteng Daging ya. Jadi best seller secara item. Ini adalah pork belly atau samcan. Nah, kalau ini pork belly skin on sheet rib. Oke. Jadi kalau untuk pork belly dia ada dua jenis berdasarkan ketebalannya. Ada yang sheet rib ini, sheet rib ini yang dipapas seperti ini. Jadi kalian bisa kelihatan ini dia papasannya ya, kayak gitu. Dan ini dia nggak ada daging iga yang nempel. Jadi ini semua dipapas. Yang dipapas ini semuanya jadi spare ribs kayak gitu. Dan ini adalah pork belly skin on sheet rib yang dipapas sosot lembaran kayak gitu. Ini produknya cakep, rapi, potongannya rata, dan ininya juga rata, relatif rata, hanya sedikit aja. Terus yang satunya lagi itu rata, guys, rata kayak begini. Dan di sini kalian bisa lihat ratanya itu, ini dia rata. Dan papasan yang di sini juga baliknya dia rata. Dan secara keseluruhan ini udah kotak. Ini udah kotak dengan minimum waist kayak gini. Jadi ini potongan seperti ini yang kita sebut square cut atau yang sudah kotak rapi, relatif lebih rapi daripada yang natural cut ya. Dan juga ini babi ini kalian atau pork belly ini kalian bisa lihat ini babinya umurnya berapa atau babinya ini siap panen atau enggak si babi hidupnya gitu. Dari mana? Kalian bisa lihat di sini ada nipple atau pentilnya kayak gitu. Jadi kalau untuk ini dengan kondisi nipple seperti ini sebenarnya aman dikonsumsi dan memang ini untuk menunjukkan bahwa dengan kondisi seperti ini pada pada masanya itu atau pada umurnya itu memang sudah siap panen dan bukan babi yang tua kayak gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak gini sekarang gua timbang untuk beratnya. Berat satu loaf-nya ini dia di kisaran 5 sampai 6 kilo. 5 sampai 6 kilo dengan kondisi satu whole seperti ini. 5 sampai 6 kilo. Dan dengan ukuran kita akan ukur untuk panjangnya, guys. Panjangnya itu di 59 cm plus minus 59 cm. Ini ukuran yang cukup ideal ya. Dan juga panjangnya ini 26 cm plus minus. Dan ketebalan si daging kita bisa lihat. Ketebalan si daging itu dia itu ketebalannya di kisaran 4 sentian ya, 4 sentian. Memang benar-benar ideal ya untuk pork belly ini. Oke, dengan tekstur lemak
yang kalian bisa lihat seperti ini teksturnya. Nanti akan coba gua potong juga tengah-tengahnya. Ya. Kalau untuk pork belly kita melihat dari segi sininya aja atau segi luarnya atau bagian yang di dekat punggung di sini, karena nipelnya ada di bagian sini, itu akan sulit atau ibaratnya tidak merepresentasikan untuk layer tiap pork belly. Oke. Dan untuk melihat layer yang bagus itu dari mana? Ini kalian bisa lihat di sini ada silver skinnya atau layer untuk si muscle-nya atau si fatnya. Ini layernya kayak gitu. Dan ini di bagian ini yang sudah dipapas iganya, tulang iganya. Oke. Jadi kalau kalian untuk gimana layernya bagus atau tidaknya, kalian bisa pecah 3. Satu di sini yang berbatasan dengan iganya, dan satu lagi di sini yang mewakili bagian yang full daripada lapisannya. Kalau di sini sebelah sini otomatis dia udah berkurang lapisannya karena satu lapisan sudah. Ini sedikit ilmu untuk melihat layernya seperti apa. Karena kalau kalian lihat dari sini, kalau kalian lihat dari bagian ini, bagian yang dekat punggung atau karbonat, itu kelihatannya akan lemak semua. Bisa jadi seperti ini dalamnya, atau bisa jadi lapisannya juga bagus. Ya, kita akan coba potong untuk ini. Kita akan lihat gimana sih untuk lapisannya. Gua akan coba potong jadi 3 bagian, 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi kita bisa sama-sama lihat layernya seperti apa. Ya, ini udah gua defrost. Jadi kalian bisa lihat sendiri agak lemes dan bisa dibentuk. Oke. Nah, tips lainnya lagi, kalau untuk memotong samcan dari mentah ini, kita lebih baik motong dari bagian kulitnya, dari atas ini. Karena apa? Begitu kulitnya sudah terpotong, dagingnya akan lebih mudah terpotong daripada dagingnya dulu yang lebih mudah. Nanti di dekat talenan si kulitnya ngeganjel, itu akan kesulitan atau berbahaya juga ketika kita memotong, karena mungkin ada yang sedikit alot atau ada yang kesusahan pisaunya tumpul seperti itu. Jadi teknik yang baik adalah dari kulitnya dulu, ya. Oke, gua akan coba potong yang 3 bagian dari sini. Gua akan potong yang bagian yang sudah dipapas iganya. Jadi kalian bisa lihat. Oke. Nah, kalian bisa lihat bedanya sama lapisan yang tadi gue mention. Oke, ini gue bandingkan. Ini yang bagian dalamnya. Oke, ini bagian dalamnya ada layer. Dan yang tadi gue bilang kayak gini. Nah, ini layer ini, ya, kalian bandingkan dengan layer di sini. Nah, itu akan kelihatan berbeda. Karena apa? Ini hanya bagian luarnya saja. Tapi kalau dalemannya, kondisi dalemannya ya seperti ini. Gitu. Jadi melihat ini agak-agak tricky. Ketika kalian belah, kalian baru bisa lebih pasti. Karena kalian bisa bandingkan layernya seperti ini. Oke. Nah, sekarang gue udah potong yang sudah dipapas
bagian spare ribs, otomatis akan berkurang lapisannya di sini. Sekarang yang masih full daging, gua akan coba potong di sini, ya. Kita akan lihat kondisinya seperti apa lapisannya, ya. Oke. Jadi kemungkinan besar kondisi lapisannya akan sedikit berbeda dengan potongan yang sebelah tadi. Karena apa? Kondisi yang ini dia potongannya akan lebih tebal. Nah, kalian bisa lihat bedanya. Ini ada satu lapisan lagi. Nah, ini daging yang ada tisunya tadi, si silver skinnya tadi. Nah, ini lapisan daging tambahan. Kalian bisa bandingkan dengan ini, ada perbedaan seperti itu, ya. Ini ada perbedaan, ya. Jadi ini pork belly, layernya bagus, minyaknya juga cakep, tidak terlalu tipis minyaknya dan tidak terlalu tebal minyak. Ini pas untuk siobak, babi hong, babi panggang, kayak gitu, samcan crispy. Ini pas banget. Nah, kalau kalian yang mau nyobain produk ini atau mau tahu ini produk apa, kalian bisa kontak Benteng Daging. Nanti kita ada tim sales yang siap ngebantu, ngejelasin atau membimbing sesuai dengan kebutuhan kalian. Maupun itu kalian untuk masak di rumah, maupun untuk resto, atau maupun jadi reseller atau distributor kita lagi, ya. Jadi kondisinya ini, ya. Oh ya, sama satu lagi, gue lupa mention, kalau ini tuh cap dari produksi di negara asal. Jadi untuk ID si babinya, identitas, ini nomor kode negara dan slaughterhouse, ya. Jadi ini pun dibuat dari bahan-bahan yang bisa dimakan dan aman dikonsumsi untuk manusia, edible. Tapi kalau kalian masih ragu atau ini bisa hilang atau enggak, ini bisa hilang. Oke, contoh ngilanginnya gimana? Sebenarnya kalau kalian mau hilangin, kalian tinggal kerok aja pakai pisau seperti ini. Dia akan pudar. Kalian bisa lihat tuh. Oke. Dia akan pudar. Karena ini dia sifatnya seperti cap kayak gitu. Oke, kalian kerok seperti ini karena dia akan pudar. Ya, kalian bisa lihat bedanya kayak gitu. Tuh, kalian bisa lihat bedanya. Ini adalah cap, ya. Dan pun ini sebenarnya bahan yang aman dikonsumsi karena ini barang dari Eropa dan dibuat dengan standar yang tinggi atau diproses dengan standar yang tinggi dengan pengawasan yang ketat. Jadi kalian tidak usah khawatir, tidak usah takut karena jangankan di Eropa, di Indonesia sendiri pengawasan untuk daging dan makanan itu cukup ketat. Kayak gitu, ada beberapa standar yang memang harus kita penuhi sebagai penjual daging, ya. Jadi itu sekian review pork belly misterius ini. Jadi kalau kalian yang mau tahu ini produk apa atau ini apa, kalian bisa kontak ke Benteng Daging langsung. Nanti linknya ada di komen di bawah ini atau kontaknya ada di bawah ini. Kalian bisa komunikasi sama tim sales kita untuk informasi lebih detail produk ini ataupun produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian, ya. Oke, guys, cukup sekian review tentang pork belly misterius ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau
kalian rasa video ini berguna atau ada teman kalian, kolega, kerabat yang membutuhkan informasi ini ya. Oke, thank you guys, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Oke, bye.